nama saya Ida Royani dengan nomor NIM 1121101311. Di sini saya sebagai moderator dan penyampai materi. Selanjutnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 5 yang terdiri dari pertama, Ida Royani dengan nomor NIM 1121101311, yaitu dengan saya sendiri. Dan yang kedua, Jessica Sabrina Dila dengan nomor NIM 1121102998. Yang ketiga, Atiyah Laili Fitria dengan nomor NIM 1121101305. Bersama dengan rekan kali ini, kami akan mempresentasikan sebuah materi yang berjudul Hak dan Kewajiban Warga Negara. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Iwan Apriantoro, Skom MM, selaku dosen pengampu mata kuliah Pancasila yang telah memberikan waktu dan kesempatannya kepada kelompok kami. Baik, langsung saja kita menuju ke materi pertama yang akan dibahas oleh saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ida Royani dengan nomor NIM 1121101311 dari kelas MA 21A02. Di sini saya akan menjelaskan hak dan kewajiban warga negara. Apa sih hak dan kewajiban warga negara itu? Hak dan kewajiban warga negara merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan, karena hak dapat dikatakan sebagai segala sesuatu yang semestinya dimiliki oleh setiap warga negara. Hak warga negara juga merupakan segala sesuatu yang sudah melekat pada diri setiap individu jauh sebelum individu tersebut dilahirkan. Hak dari setiap warga negara yaitu mutlak dan terdapat kebebasan di dalamnya. Setiap warga negara berhak dan wajib memperoleh segala sesuatu atau haknya sesuai dengan aturan yang ditetapkan pada undang-undang. Sedangkan kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilakukan, dijalankan, dan dilaksanakan oleh setiap warga negara. Sebelum warga negara memperoleh haknya, maka warga negara harus melakukan, menjalankan, dan melaksanakan kewajibannya terlebih dahulu. Selanjutnya ada asas kewarganegaraan. Apa sih yang dimaksud dengan asas kewarganegaraan itu? Asas kewarganegaraan adalah dasar berpikir dalam menentukan masuk atau tidaknya seseorang dalam golongan warga negara di suatu negara tertentu. Pada dasarnya, asas kewarganegaraan dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama, asas ius sanguinis. Asas ius sanguinis yaitu kewarganegaraan seseorang ditentukan berdasarkan keturunan orang yang bersangkutan. Misalnya, seorang anak dilahirkan di negara A, sedangkan orang tuanya berkewarganegaraan B, maka anak tersebut adalah warga negara B. Jadi, berdasarkan asas ini, kewarganegaraan seseorang selalu mengikuti kewarganegaraan orang tuanya, tanpa memperhatikan di mana anak itu dilahirkan. Yang kedua, asas ius soli. Asas ius soli yaitu kewarganegaraan seseorang ditentukan berdasarkan tempat kelahirannya. Misalnya, seorang anak dilahirkan di negara B, sedangkan orang tuanya berkewarganegaraan A, maka anak tersebut adalah warga negara B. Jadi, berdasarkan asas ini, kewarganegaraan orang tua tidak mempengaruhi kewarganegaraan anaknya, karena yang menjadi patokan adalah tempat kelahirannya. Dalam menentukan status kewarganegaraan, ada perbedaan di beberapa negara, baik yang menganut asas ius soli maupun asas ius sanguinis. Keduanya dapat menimbulkan dua kemungkinan atau dua permasalahan sebagai berikut. Yang pertama yaitu apatrid. Apatrid yaitu adanya seorang penduduk yang sama sekali tidak mempunyai kewarganegaraan. Misalnya, seorang anak keturunan bangsa A yang menganut asas ius soli lahir di negara B yang menganut asas ius sanguinis. Maka anak tersebut tidaklah menjadi warga negara A dan juga tidak dapat menjadi warga negara B. Maka anak tersebut tidaklah mempunyai kewarganegaraan. Kedua yaitu bipatrid. Bipatrid yaitu adanya seorang penduduk yang mempunyai dua kewarganegaraan sekaligus atau yang biasa disebut dengan kewarganegaraan rangkap. Misalnya, seorang anak keturunan bangsa B yang menganut asas ius sanguinis lahir di negara A yang menganut asas ius soli. Karena anak tersebut adalah keturunan bangsa B, maka anak tersebut adalah warga negara B. Akan tetapi, warga negara A juga menganggap dia sebagai warga negaranya berdasarkan tempat kelahirannya. Dalam menentukan status kewarganegaraan seseorang, pemerintah lazim menggunakan dua stelsel sebagai berikut. Yang pertama, stelsel aktif, yaitu seseorang harus melakukan tindakan hukum tertentu secara aktif untuk menjadi warga negara, atau yang biasa disebut dengan naturalisasi biasa. Nah, apa sih yang dimaksud dengan naturalisasi biasa itu? Naturalisasi biasa adalah proses kewarganegaraan yang dilakukan oleh orang asing dengan keinginan sendiri melalui permohonan dan prosedur yang telah ditetapkan sebelumnya, serta dapat memenuhi persyaratan sebagaimana yang telah ditentukan dalam pasal 9 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. Yang kedua yaitu
sel-sel pasif. Sel-sel pasif yaitu seseorang dengan sendirinya dianggap sebagai warga negara tanpa melakukan tindakan hukum tertentu atau yang disebut dengan naturalisasi istimewa. Nah, apa sih yang dimaksud dengan naturalisasi istimewa itu? Naturalisasi istimewa yaitu naturalisasi yang diberikan sesuai dengan pasal 20 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006. Naturalisasi biasa diberikan kepada orang asing yang telah berjasa kepada negara Republik Indonesia atau dengan alasan kepentingan negara. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan kami. Untuk Jessica Sabrina, dipersilahkan. 4. Syarat dan tata cara kewarganegaraan. Berdasarkan ketentuan pasal 9 UUD nomor 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan Republik Indonesia, berikut ialah syarat-syaratnya. Yang pertama, telah berusia 18 tahun atau sudah menikah. Kedua, pada waktu pengajuan permohonan sudah bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia. Paling singkat 5 tahun berturut-turut atau paling singkat 10 tahun tidak berturut-turut. Ketiga, sehat jasmani dan rohani. 4. Dapat berbahasa Indonesia dan mengakui dasar negara Pancasila dan UUD NRI 1945. 5. Tidak dijatuhi pidana 1 tahun penjara. 6. Tidak menjadi warga negara ganda. 7. Mempunyai pekerjaan dan penghasilan tetap. Selanjutnya, tata cara kewarganegaraan. Yang pertama, permohonan kewarganegaraan diajukan di Indonesia oleh permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia di atas kertas bermaterai kepada Presiden melalui Menteri Hukum dan HAM. Kedua, berkas permohonan disampaikan kepada pejabat yang menduduki jabatan tertentu yang ditunjuk oleh Menteri untuk menangani masalah KWI. Ketiga, Menteri meneruskan permohonan disertai dengan pertimbangan kepada Presiden dalam waktu paling lambat 3 bulan terhitung sejak tanggal permohonan diterima. 4. Presiden dapat mengabulkan atau menolak permohonan kewarganegaraan. 5. Keputusan Presiden ditetapkan paling lambat 3 bulan terhitung sejak permohonan diterima oleh Menteri dan dapat diberitahukan. Berikutnya ialah lafal sumpah janji, yang isinya, demi Allah atau demi Tuhan Yang Maha Esa, saya bersumpah melepaskan seluruh kesetiaan saya kepada kekuasaan asing, mengakui, tunduk, dan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dan akan membelanya dengan sungguh-sungguh serta menjalankan kewajiban yang dibebankan negara kepada saya sebagai warga negara Indonesia dengan tulus dan ikhlas. Kelima, hak dan kewajiban warga negara. Menurut KBBI, hak merupakan kekuasaan untuk berbuat sesuatu, karena telah ditentukan oleh undang-undang, aturan, dan sebagainya. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang wajib dilaksanakan, keharusan, atau sesuatu yang harus dilaksanakan. Apa saja yang menjadi hak dan kewajiban negara? Negara tidak bisa mengindahkan dan menginjak hak yang ada di bawah ini. Yang pertama, hak hidup, hak pengakuan hukum, hak atas pengembangan diri dan ekonomi, hak pembentukan keluarga dan keturunan, hak untuk kebebasan, hak atas perlindungan dan keamanan, kewajiban mengikuti hukum yang berlaku, yang terakhir kewajiban membela negara. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman kami. Untuk Atiyah Laili, dipersilahkan. 6. Hak dan kewajiban pemerintah merujuk pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Ada beberapa tanggung jawab yang harus diperankan oleh pemerintah, yaitu pada pasal 10 yang berbunyi, pemerintah dan pemerintah daerah berhak mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 10 ayat 1, pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan, kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi. Ayat 2, pemerintah dan pemerintah daerah wajib menjamin tersedia dana guna penyelenggaraannya pendidikan bagi warga negara yang berusia 7 tahun sampai 15 tahun. Hak dan kewajiban ini menjadi tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah. Oleh itu, pemerintah melakukan sesuai dengan apa yang diatur dalam peraturan ini. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Apabila terdapat kata-kata yang kurang berkenan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.